Ya Tuhan, Juru Selamatku, betapa banyaknya lawanku, tetapi aku percaya Tuhan, Kau selalu sertaku. Kau tunduk. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Kristus untuk kita semua. Senang sekali saya hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember dan beberapa hari ke depan kita sudah memasuki perayaan Natal. Nah, demi menyongsong Natal yang semakin dekat itu, maka hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan seputar Natal. Dan tema yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang inti berita Natal menurut catatan Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Pemberitahuan tentang Kelahiran Yesus. Nah, apa sesungguhnya inti berita Natal menurut teks Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38 ini? Yang pertama, berita Natal adalah berita tentang kedatangan Yesus Kristus. Lukas pasal 1 ayat 26 dan ayat 27 berkata, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Lalu ayat 31 berkata, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kedatangan atau kelahiran Yesus Kristus adalah sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, unik dan juga mulia. Mengapa demikian? Karena kedatangan atau kelahiran Yesus Kristus sebelumnya telah dijanjikan oleh Allah sendiri, kemudian dinubuatkan oleh para nabi, diberitakan oleh para malaikat, dan digenapi dengan cara yang tidak biasa. Hal inilah yang memposisikan Yesus sebagai pusat sekaligus inti dari berita Natal, bahkan menjadi pusat dari seluruh pemberitaan di dalam kitab suci Alkitab. Kemudian yang kedua, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Lukas pasal 1 ayat 31 di sana dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Menarik di sini bahwa pemberitaan tentang kedatangan atau kelahiran Yesus tidak hanya terkait kapan, di mana, dan dengan cara yang bagaimana, tetapi bahkan namanya pun disebutkan. Di dalam bacaan kita tadi dikatakan, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, apa relevansi antara nama Yesus dengan inti berita Natal yang disampaikan oleh Lukas bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia? Relevansinya adalah bahwa nama Yesus itu berasal dari kata Yehosua atau Yesua, yang berarti Tuhan adalah keselamatan atau Tuhan menyelamatkan. Hal ini selaras juga dengan catatan Matius 1 ayat 21. Di sana dikatakan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu sebabnya ditegaskan di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 pada saat kelahiran Yesus. Di sana
dikatakan oleh malaikat Tuhan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, ternyata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh bangsa atau bagi seluruh umat manusia. Hal ini sesuai dengan pemberitaan malaikat dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dan ayat 11. Nah, hal itulah yang kemudian diberitakan oleh para rasul sebagai contoh di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Di sana dikatakan, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya manusia itu selamat selain nama Yesus." Kemudian yang ketiga, Yesus adalah Raja yang kekal. Inti berita Natal menurut Injil Lukas, Yesus bukan hanya Tuhan dan Juru Selamat, tetapi juga Raja yang kekal. Lukas 1 ayat 32 dan 33 berkata, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus bukan raja biasa. Yesus bukan raja kaum keturunan Yakub seperti raja-raja sebelumnya, tetapi Yesus adalah raja yang ilahi, raja yang kekal. Karena itu disebutkan di sini bahwa ia akan menjadi raja sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bapak Ibu sekalian, Yesus bukan hanya Juru Selamat kita, tapi Dia adalah Raja semesta alam, Raja kemuliaan, Raja kerajaan Allah, Raja yang kekal, yang pemerintahannya tidak berkesudahan dan meliputi segala sesuatu, baik di sorga maupun di bumi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu bahkan diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu bisa baca dalam Matius 28 ayat 18 dan Kolose pasal 1 ayat 16. Dan di dalam namanya bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 10 dan ayat 11. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari siapkan diri untuk menyambut Yesus di momen Natal ini. Fokuslah kepada Yesus, sebab Yesus adalah inti dari berita Natal, bukan yang lain. Bahkan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, penguasa dan pemilik hidup kita, yang telah datang untuk menyelamatkan kita dari dosa sekali untuk selamanya. Bahkan Dia adalah Raja kemuliaan, Raja yang kekal, yang pemerintahannya meliputi segala sesuatu. Pemerintahannya berlaku di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi. Dan Dia akan datang kembali sebagai hakim untuk menghakimi seisi dunia ini. Bagi Anda yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, putuskan mulai sekarang sebelum Anda terlambat. Selamat menyongsong dan merayakan Natal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.